atas nama DPW FSPMI Provinsi Kepulauan Riau menyambut hangat kedatangan Presiden di Batam, Kepulauan Riau. Tentu ini kebanggaan yang luar biasa buat kami. Agenda-agenda perjuangan kita itu menyeluruh ke seluruh Indonesia, termasuk di Batam, Kepulauan Riau itu ditunjuk sebagai lokasi aksi. Karena apa? Perjuangan ini bukan tentang siapa. Perjuangan ini tentang kepentingan orang yang lebih banyak. Kalau aksi-aksi hanya dipusatkan di ibu kota, itu artinya itu hanya kepentingan orang ibu kota. Aksi ini harus kita lakukan di seluruh Indonesia, ke seluruh pelosok. Itu menunjukkan bahwa produk hukum saat ini, Undang-Undang Cipta Kerja, walaupun berubah wujud, berubah nomor, itu masih tetap tidak bisa mengakomodir kepentingan orang yang lebih banyak. Undang-undang itu untuk kita. Jangan sampai kepentingan itu lebih besar buat yang lain. Tentu ini salah satu usaha dan upaya kami mendukung apa yang ada di Dewan Pimpinan Pusat. Kalau tahun lalu, 2 tahun yang lalu, kita melakukan JR melalui federasi, melalui konfederasi. Saat ini, undang-undang yang sudah berubah wujud ini, kita JR melalui Partai Buruh. Tentu ini kepentingannya menjadi lebih besar. Karena Partai Buruh bukan hanya mewakili serikat pekerja, tapi juga mewakili serikat petani. Karena ada kepentingannya di dalamnya. Mewakili juga pedagang-pedagang, mewakili juga buruh. Makanya kepentingan kita lebih besar. Untuk itu kita minta dukungan masyarakat yang lebih luas, bukan hanya buruh. Karena dampaknya luar biasa buat seluruh rakyat kecil, bukan hanya untuk kaum buruh. Tentu perlu ada usaha-usaha yang keras, bukan hanya kali ini, bukan hanya besok, tapi kontinu. Perjuangan itu bukan seberapa besar masa aksi yang datang, tapi seberapa konsisten dan istiqomah kita menjalani perjuangan-perjuangan ini sampai dengan hasil itu ada. Saat ini kita tidak bisa melihat hasilnya kapan. Kita tidak bisa melihat seberapa besar hasilnya. Saat ini fokus kita berjuang sekuat tenaga sampai dengan titik darah penghabisan. Itu yang kita warisi dari nenek-nenek moyang kita. Dan yang kedua, untuk isu-isu yang di Batam, tentu kita malu. Mayoritas pekerja penyumbang PAD terbesar. Hampir tidak ada perhatiannya di kita. Bahkan semua perda itu ada terwakili. Perda penyuluhan pengusaha, perda yang lain ada, tapi perda tentang tenaga kerjaan tidak ada. Perda tentang K3 mana? Perda tentang upah mana? Jangan pernah alergi masalah upah. Kalau yang diwakili itu rakyat-rakyat yang masih butuh upah. Kalau memang perwakil-wakil rakyat kita tidak bisa mewakili, sudah saatnya lah kita mau menggantikan mereka. Jadi kalau tidak bisa mewakili kepentingan buruh, sudah saatnya buruh mewakili dirinya sendiri. Itu yang paling penting. Isu air kita bayar, tapi airnya nggak keluar. Dari pengelola lama ke pengelola baru, harus pengelola yang lama lagi atau pengelola yang lebih baru lagi. Kita nggak butuh siapa pengelolanya, kita hanya butuh gimana air itu dikelola dengan baik. Airnya ada, instalasinya ada, kenapa nggak bisa nyampe rumah? Kan itu pertanyaan besar. Bisa ngurus nggak air itu? Kalau memang tidak bisa ngurus, kita gerutuk ke sana. Saya nanti minta sama KC Batam, gerutuk tuh kantor-kantor air kita. Bisa nggak ngurus air? Listrik juga sama. Bayar kita bayar. Pengelolaannya udah profesional. Jaringan udah ada. Kenapa bisa mati? Nggak mungkin mesin itu nggak bisa diperbaiki. Tinggal cari profesional, selesai. Pengelola air, pengelola listrik butuh jujur kepada masyarakat. Apa masalahnya? Biar kita bantu solusinya. Bukan hanya kita menerima kabar pemberitahuan putus. Air di instalasi kita aja kita bisa perbaiki. Masa pengelola air di Batam nggak bisa memperbaiki air itu? Simpel, sederhana. Tenaga ahli banyak. Itu yang perlu diperhatikan. Jangan hanya memperhatikan hal-hal yang lain. Kebutuhan pokok. Masa kita dibiarin nggak mandi 2 hari? Udah upahnya kurang, airnya kurang, listriknya mati. Kan kita udah orang paling sengsara itu. Jadi itu, pemerintah daerah jangan tutup mata. Itu, lihat pengelola airnya, lihat itu listriknya. Jangan sampai kita datangin baru disentil tuh pengelola listriknya, pengelola airnya. Jangan tunggu kami datang baru bergerak. Jangan pencitraan lagi yang sudah tutup. Lakukan yang sesuai dengan fungsinya. Tidak perlu lagi menyampaikan retorika-retorika. Kita butuh realita. Karena hidup itu harus realita. Terima kasih.
Kami dari DPW FSPMI atas nama Dedi Iskandar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.